Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita kembali berjumpa dalam acara Menerima hari ini. Kita tetap bersemangat untuk mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan sekalipun merupakan renungan singkat. Tetapi kalau kita terus-menerus mengisinya setiap hari, maka kita akan penuh dengan firman Allah. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memperkenankan kami untuk berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Berfirmanlah Tuhan supaya kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Kami rindu untuk senantiasa mengisi hidup kami dengan firman-Mu Tuhan. Karena manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami sadar bahwa kami perlu firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah topik lanjutan dari bahasan yang lalu, yaitu komitmen dalam pernikahan bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Cuma ada 2 bagian saja pembahasan mengenai komitmen dalam pernikahan. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, disebutkan di sini, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji. Ini berbicara bahwa 2 orang tidak mungkin berjalan bersama-sama di dalam perjalanan sebuah rumah tangga kalau mereka belum mempunyai komitmen satu sama lain. Jadi janji ini dituangkan dalam komitmen dalam pernikahan, yaitu komitmen mempelai pria terhadap mempelai wanita dan komitmen mempelai wanita terhadap mempelai pria, dan komitmen ini harus ditepati. Jadi janji dalam komitmen pernikahan ini tidak boleh dilanggar. Kalau mereka mengucapkan komitmen ini, mereka harus pegang teguh komitmen dalam pernikahan yang sudah mereka ucapkan di hadapan Allah, orang tua dan jemaat sebagai saksi. Jadi komitmen penting di dalam pernikahan. Nah, kita sudah membahas tentang 6 komitmen menurut Elizabeth Eckhart Meyer dalam bukunya The Committed Marriage. Kali ini saya akan membahas 10 komitmen pernikahan menurut Gria Konseling Pelikan. Apa saja kira-kira 10 komitmen pernikahan itu? Yang pertama, memberi cinta yang terbaik pada pasangan dibanding kepada yang lain. Perhatikan, memberi cinta yang terbaik pada pasangan dibanding kepada yang lain. Tentu dalam hal ini dalam kategori terhadap sesama, bukan terhadap Tuhan. Tentu Tuhan yang terbaik, saudara, yang harus diberikan yang terbaik. Kemudian yang kedua, tidak mengorbankan pasangan demi apapun, termasuk demi karir dan jabatan. Jadi jangan pernah mengorbankan pasangan saudara hanya demi karir saudara atau hanya demi jabatan saudara. Yang ketiga, belajar menghargai pasangan dengan memuji dan memberikan penguatan sesering mungkin. Jadi puji-pujian harus seringkali diucapkan oleh setiap pasangan kepada pasangannya masing-masing, ya. Jadi supaya dengan demikian saudara, cinta kasih mereka makin diperkuat, hubungan mereka makin diperkuat dengan adanya puji-pujian di antara masing-masing dalam pasangan. Kemudian yang keempat, berusaha mencukupkan kebutuhan pasangan baik secara finansial, secara fisik, secara emosi maupun secara
spiritual. Jadi kebutuhan pasangan diusahakan untuk dipenuhi, dicukupkan. Yang kelima, berusaha merawat cinta dengan memberikan waktu yang terbaik pada pasangan, menyediakan waktu untuk makan bersama, untuk rekreasi, untuk saling mengobrol satu sama lain. Itu sangat penting dalam pernikahan. Yang keenam, saat pasangan melakukan kesalahan, saya hanya membenci kesalahannya, bukan pribadinya. Saya harus bisa memaafkan, karena Tuhan sudah lebih dulu memaafkan saya. Jadi itu suatu prinsip yang harus dilakukan, di mana setiap pribadi dan pasangan itu selalu harus bisa mengampuni, bisa untuk memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya. Yang ketujuh, jika Tuhan mengaruniakan anak, maka kami berdua akan mengasuhnya secara kompak dan dengan kasih sayang, bertekad tidak akan mengabaikan anak dengan alasan apapun. Ya, jadi saudara, dari komitmen ini bahwa anak merupakan tanggung jawab bersama, harus diasuh secara bersama, harus diasuh juga dengan kasih sayang bersama, dan tidak boleh diabaikan dengan alasan apapun. Kemudian yang kedelapan, menerima pasangan apa adanya, bukan ada apanya, dan berjanji tidak akan berusaha mengubah pasangan hanya demi keinginan saya atau keinginan pribadi tanpa memahami pasangan saya dengan baik. Jadi komitmen yang kedelapan ini itu mengajarkan bagaimana harus menerima pasangan apa adanya. Maksudnya bukan cuma kelebihannya yang diterima, tetapi juga kekurangannya. Jadi apa adanya, di mana mereka bisa saling melengkapi satu sama lain di dalam kehidupan rumah tangga. Komitmen yang kesembilan, tidak menyerang atau menyakiti pasangan, baik dengan kata-kata maupun dengan tindakan. Sebaliknya, saya siap menjadi pembela dari pasangan saya saat dia jatuh atau sedang merasa terancam oleh situasi ataupun oleh orang tertentu. Jadi kita harus menjadi pembela dari pasangan kita, ya. Dan kita juga harus tidak boleh menyakiti atau menyerang pasangan kita dengan kata-kata yang buruk atau dengan tindakan yang buruk. Komitmen yang ke-10, saya menikahi orang yang saya kenal dan saya cintai dengan baik. Karena itu saya akan berusaha setia kepadanya dalam keadaan suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kami. Itu adalah komitmen yang ke-10 atau komitmen yang terakhir. Jadi ada 10 komitmen pernikahan menurut Gria Konseling Pelikan. Komitmen yang pertama, memberi cinta yang terbaik pada pasangan dibandingkan kepada yang lain. Komitmen yang kedua, tidak mengorbankan pasangan demi apapun, termasuk demi karir dan jabatan. Komitmen yang ketiga, belajar menghargai pasangan dengan memuji dan memberikan penguatan sesering mungkin. Komitmen yang keempat, berusaha mencukupkan kebutuhan pasangan baik secara finansial, fisik, emosi, maupun spiritual. Komitmen yang kelima, berusaha merawat cinta dengan memberikan waktu yang terbaik pada pasangan, menyediakan waktu misalnya untuk makan bersama, rekreasi, mengobrol, dan lain-lain. Komitmen yang keenam, saat pasangan melakukan kesalahan,
Saya hanya membenci kesalahannya, tetapi bukan pribadinya. Kami bersedia saling memaafkan karena Tuhan sudah lebih dulu memaafkan kami. Komitmen yang ketujuh, jika Tuhan mengaruniakan anak, kami berdua akan mengasuhnya secara kompak dengan kasih sayang, bertekad tidak akan mengabaikan anak dengan alasan apapun. Komitmen yang kedelapan, menerima pasangan apa adanya, bukan ada apanya, dan berjanji tidak akan berusaha mengubah pasangan hanya demi keinginan saya atau keinginan pribadi, tanpa memahami pasangan saya dengan baik. Komitmen yang kesembilan, tidak menyerang atau menyakiti pasangan dengan kata-kata ataupun dengan tindakan. Sebaliknya, saya siap menjadi pembela pasangan saat dia jatuh atau sedang merasa terancam oleh situasi atau oleh orang tertentu. Komitmen yang ke-10, saya menikahi orang yang saya kenal dan saya cintai dengan baik. Karena itu saya akan berusaha setia kepadanya dalam keadaan suka maupun duka, kelimpahan maupun kekurangan, sehat maupun sakit, sampai kematian memisahkan kami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu ini sudah membahas mengenai 10 komitmen pernikahan, supaya kami boleh memperkaya diri kami tentang bagaimana kami harus berkomitmen dalam pernikahan kami. Karena tidak mungkin dua orang suami istri itu bisa berjalan bersama-sama jika belum berkomitmen satu sama lain. Biar kami setia dan tetap memegang komitmen janji nikah kami satu dengan yang lain di dalam pernikahan yang sudah dilakukan, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.